Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan diskusinya sekarang ke skill yang kelima. Ini kayaknya semua bisa deh, ya hiburan aja. Jadi menentukan referensi, pronoun referensi, jadi menentukan referensi kata ganti di kata-kata sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Contohnya di sini uh, ada satu paragraf. Nah, biasanya menentukan pronoun they in line 5 refers to. Jadi ada kata they di sini. Ada kata they ya. Nah, they di sini they have digestive fluids. Jadi mereka memiliki fluida yang bisa mencerna. Digestive fluid itu fluida yang digestif gitu. They di sini masuknya kemana? Nah, di sini berarti kita lihat aja kalimat sebelumnya. Di sini in order to survive, these plants have developed mechanism to trap insects within their foliage. Jadi untuk bisa bertahan hidup, maka tanaman-tanaman tersebut memiliki telah mengembangkan mekanisme untuk menjerat gitu ya, trap ini untuk menjerat serangga-serangga pada foliage mereka. Foliage ini bagian tubuh dari tanaman tersebut gitu ya. Nah, berarti they have digestive fluid to obtain the necessary nitrogen from the insect. Mereka memiliki fluida yang bisa dapat mencerna gitu ya, untuk memperoleh nitrogen yang penting dari serangga tersebut. Berarti mereka memiliki sesuatu untuk mendapatkan nitrogen dari serangga. Kira-kira mereka ini serangga bukan? Bukan. Bukan, berarti mereka ini adalah tanaman ya. These plants. Jadi jawabannya yang B. Karena seperti itu. Kayaknya ini soal UN kali ya. Ini masih mudah. Jadi pronoun reference ini sebuah pertanyaan gitu ya. Penting untuk mengetahui, it is important to understand that the noun is generally used first in the passage and the pronoun that refers to it comes after. Jadi dalam pertanyaan pronoun reference ini gitu ya, penting untuk mengetahui bahwa sebuah kata benda ini secara umum digunakan pertama dalam bacaan gitu, dan pronoun yang merujuk gitu ya, refer itu merujuk kepadanya, kata ganti yang merujuk ke kata benda itu biasanya datang setelah come after gitu ya, seperti itu. Mari kita lanjut sekarang ke contohnya ya. Di sini ke cara pengertiannya dulu gitu. Ada contoh lain misalnya, ada kata it, mana kata sama atau frase yang merujuk ke kata it. Di sini the sundew has sticky hairs on it, gitu ya, on its lips. Nah, when an insect lands on these lips, it gets caught up in the sticky hair. Jadi ada serangga nih yang kira-kira main gitu di atas tanaman, di atas daun sebuah tanaman. Kemudian si serangga ini tertangkap atau terjerat juga di bagian rambut tanaman yang sticky itu, kayak apa, stick tuh kayak ada lemnya gitu, apa ya bahasa Indonesia ya, ada ya berlengket gitu ya, stick itu bisa dibilang lengket, ada kayak ada lemnya. Nah, berarti it ini merujuk ke si serangga gitu ya, karena serangga ini bisa terperangkap di daun tanaman tersebut yang memiliki bulu yang bisa menjerat dari serangga tersebut gitu ya. Kalau itu ini adalah kembali ke an insect gitu ya, serangga. Oke. Sekarang bagaimana cara mengidentifikasi pertanyaan pronoun reference gitu ya. Nah, pronoun reference itu biasanya
biasanya gini, the pronoun bla bla bla, kata ganti in line X gitu ya, refers to which of the following, misalnya gitu pertanyaannya. Kata ganti apa, misalnya they atau it atau apa gitu. Nah, itu biasanya bermakna apa gitu di pertanyaan yang ada di jawaban, ada apa yang bermakna apa seperti pilihan jawabannya. Terus kemudian di mana kita menentukan mencari jawabannya, ya berarti kita cari di garis di mana kata gantinya ini terletak. The line where the pronoun is located is given in the chain. Jadi di mana garis yang kata gantinya ada itu diberikan di pertanyaan. Gitu. The noun that the pronoun refers to is in the form before the pronoun. Jadi garisnya kan nanti dikasih tahu di soalnya, misalnya pada garis keberapa, pada baris maksudnya, pada baris keberapa, pada baris ketiga dari paragraf ke pertama ya, ada kata it. Nah ini it ini merujuk ke mana? Jadi mau pertanyaan bonus kali, harus bisa semuanya ya. Nah kata gantinya ini berarti nanti the noun that the pronoun refers to, kata benda yang dirujuk oleh kata ganti kata bendanya adalah biasanya ditemukan sebelum kata ganti kata benda. Jadi ada noun dulu biasanya sih di soalnya itu selalu gitu ya. Di sini ada noun dulu yang dicari. Nah, nanti yang ditanyakan ada pronounnya di sini. Misalnya tadi di sini ada insect gitu ya, an insect. Nah, biasa. Misalnya di sini ada an insect. Titik gitu ya. Habis itu setelahnya nanti di sini ada it. Nah, yang it ini berarti refers to an insect biasanya gitu. Saya kira ini semuanya bisa. Nah, berikutnya bagaimana cara menjawab. Nah, berarti tinggal lokasikan pronoun ini di bacaan ada di mana. Locate the pronoun in the passage. Terus look before the pronouns for nouns that agree with the pronouns. Jadi carilah sebelum pronoun ini, cari kata benda, cari noun, gitu ya. Pronoun itu kata ganti kata benda. Kalau noun kata benda, gitu ya. That agree with the pronoun, yang sesuai dengan pronounnya. Terus yang ketiga, cobalah setiap kata benda in the context in place of the pronoun. Jadi cobalah try each of the nouns in the context of place in the context in place of the pronoun. Jadi cobalah kata benda tersebut dalam konteks di tempat kata ganti kata bendanya, sesuai nggak gitu. Misalnya nih, an insect, it ini coba ganti pakai kata insect. An insect gets caught up in the sticky hair. Sesuai ya. Tapi kalau the sun dew gets caught up in the sticky hair nggak sesuai, karena kan yang karakteristik dia bisa lembut di daunnya, sehingga kalau ada serangga yang lewat ke sana seolah-olah nanti terkat gitu, terkat di itunya, di daunnya. Terus yang keempat, nah eliminate any definitely wrong answer and choose the best answer from the remaining choice. Jadi ini eliminasi, artinya buang gitu. Any definitely wrong answer, jawaban-jawaban yang salah. And choose the best answer from the remaining choice. Dan pilihlah jawaban yang paling benar. Itu cara menjawabnya ya. Kayaknya butuh latihan aja. Yuk kita berlatih sekarang. Nah, mulai dari passage 1, bacaan yang pertama. Silakan dibaca, langsung dijawab. Jawabannya apa? The pronoun it in line 2 refers to it. Ini ada kata it di baris kedua. Baris kedua ada it. Nah, it is a bright moon which allows farmers to work late into the night for several nights. Ini adalah bulan yang cerah yang mengizinkan para petani untuk bekerja
hingga larut malam untuk beberapa malam, selama beberapa malam. Jawabannya apa? Lihat aja yang paling dekat di sini. Nah, the full moon that occurs nearest of the phases of the sun has become known as the harvest moon. Artinya bulan ini jawabannya The harvest moon. The harvest. betul, jawabannya C ya. Kenapa jawabannya C? Karena ini jadi full moon tuh full moon tuh artinya apa? Bulan yang penuh gitu ya. Yang terjadi yang paling dekat dengan equinox dari matahari, garis equinox dari matahari telah terkenal dengan sebutan harvest moon, artinya bulan untuk panen gitu. Jadi panen apa? Jadi para petani ini bisa bekerja beberapa malam untuk melakukan panen gitu. Lihat berikutnya. Ada kata they di sini. They mana? Nah, di sini they ada. Oke. Ada kata they. Ada kata they. They ini apa? Siapa they ini? Several night. They can work when the moon is the brightest. Siapa jawabannya? Hah? Several night. Kenapa? Farmer. Farmer jawabannya. Farmers di mana? Nih di sini. It is a bright moon, gitu ya, which allows farmers. Jadi adalah bulan yang penuh yang mengizinkan para petani untuk bekerja hingga larut malam untuk selama beberapa malam. Bukan several night day di sini karena they can work, berarti yang bisa bekerja bukan several night dong, tapi farmers ya. Oke, sampai sini paham? Paham. Lanjut ya. Sekarang it nih, ada it. Nah, it pada garis kedua, 1, 2. Nah, di sini ada. Collins in the early 18, sorry, saya nggak merekam ke itu, lupa ke grup ya. Oke, baiklah, soal yang kedua. Ini ada passage yang kedua, pronoun it in line 2. Ada kata ganti it pada baris kedua. Di sini ada Mardi Gras, which means Fat Tuesday dan seterusnya, was introduced to America by French colonists in the early 18th century. Nah, ada kata it di sini. From that time, it has grown in popularity. Jawabannya apa? Friends. Hah? Bukan. Bukan karena French yang terdekat kalimatnya, tapi dibaca lagi. Yang menjadi populer itu siapa? Ini lagi jelasin apa subjeknya aja. Mardi Gras. Mardi Gras. Yang berarti Fat Tuesday in French was introduced to America by French colonists in the early 18th century. From that time, pada saat itu telah menjadi populer gitu. Langsung aja lihat ke subjeknya. Jadi Mardi Gras yang berarti Mardi Gras yang berarti Fat Tuesday gitu ya. Selasa gemuk dalam bahasa Prancis gitu ya. Diperkenalkan ke Amerika oleh French colonists, para penjajah Prancis in the early 18th century, di awal abad ke-18. Nah, from that time, sejak saat itu, it has grown in popularity. It ini siapa? Berarti from that time, ganti aja pakai kata Mardi Gras. Jadi kalau bingung, adik-adik bingung, ganti aja it-nya pakai Mardi Gras. Jadi cocok nggak kata-kata kalimat terakhir. Terakhirnya apa? Where they take part in a week of non-stop activities before returning home for some much needed rest gitu ya. Mereka terlibat dalam seminggu aktivitas seminggu yang non-stop gitu sebelum pulang ke rumah untuk istirahat yang cukup. Kata-kata sebelumnya yang ada kata jamak, ada kata turis gitu ya. Apalagi various countries. Nggak ada, cuma itu aja, 2. Nah, kira-kira turis atau countries yang terlibat dalam kegiatan aktivitas sebelum istirahat? Countries. Hah?
Kenapa countries? Ya, jawabannya turis. Nggak perlu dibaca semua ya, mulai dari sini aja nih. Turis dari beberapa negara gitu ya. Throughout the world flock to New Orleans gitu ya, untuk mengikuti selebrasi perayaan di mana mereka terlibat dalam kegiatan aktivitas. Berarti di sini lebih ke turis. Ya. Terlalu cepat apa terlalu lambat? Halo? Udah pas, Pak. Udah pas. Ya. Ya. Oke, nah sekarang berikutnya ya. The pronoun they, ini ada kata they, mana they? The pronoun they in line 3 refers to mana? 1, 2, 3. Nah, mana ini ya? They ya. They are based on a select group of stocks and bonds. Gak perlu dibaca semua. Apa ini they? Coba kita baca kata kalimat sampai sebelum titik. Financial firm. Jadi ini perusahaan keuangan yang bernama Dow Jones and Company computes menghitung statistika bisnis every hour, setiap jam, on the hour of each of the business days of the year. Gitu. Setiap jam pada jam dari setiap hari-hari bisnis di setiap tahun. Ya, maksudnya pada waktu-waktu tersebut gitu ya. And these statistics are known as the Dow Jones average. Dan statistik ini dinamakan sebagai rata-rata Dow Jones. Gitu, setiap jam, on the hour, pada jam. Jadi setiap jam pada jam dari setiap hari-hari bisnis, hari-hari kerja di setiap tahun. Ya, menghitung statistika bisnis setiap jam pada jam dari setiap jam kerja, hari bisnis gitu, setiap tahun. Kayak gitu katanya. Nah, namanya adalah Dow Jones Average. Rata-ratanya sih Dow Jones. Berarti kalau gitu, they are, nah lanjutnya ya, they are based on a select group of stocks and bonds that are traded on New York Stock Exchange. Jadi, rata-rata tersebut, atau ya statistik tersebut berarti. This statistic gitu ya. Kalau the business days are based on a select group of stock, berdasarkan pada grup yang terpilih dari stock and bond. Ini sejenis apa stock itu? Istilah itu ya, istilah dalam, ada yang tahu? Saya lupa. Stock and bonds. Stocks itu kayak surat-surat berharga kalau tidak salah. Kayak stocks and bonds, saham dan obligasi. Ya. Nah. Jadi di sini mereka statistik tersebut, ya, these statistics are based on the select group of stock and bond dan seterusnya that are traded, yang diperjualbelikan on the New York Average and on the New York Stock Exchange gitu. Yang diperjualbelikan di pasar pertukaran saham di New York. Jadi kalau di Indonesia ada namanya IDX, ada yang tahu nggak? Bursa Efek Jakarta, BEJ, sama IDX ini kayak dia mau prediksi ada orang mau jual saham gitu, kira-kira lagi naik apa lagi turun. Nah, perusahaan ini yang memperkirakan ini saham ini lagi bagus atau lagi enggak kalau kita beli atau kalau kita jual. Nah, ada namanya perusahaan di Indonesia namanya IDX. Kalau di Amerika ini namanya Dow Jones and Company. Gitu ya. Mirip-mirip juga kayak gitu kerjanya. Nah, berarti ini namanya adalah si D ini, berarti D kembali ke apa? Statistik gitu ya. Jadi statistiknya ini statistik ini
itu berdasarkan sekumpulan terpilih dari dari saham dan obligasi yang diperjualbelikan di pasar saham New York. Gitu. Oke, berikutnya nomor 6. Look at the word it. Mana kata it di bacaan tersebut? Nah, mana it? Ada yang nemu nggak it? Kalimat terakhir. Kalimat terakhir ya. It is often used by an investor. Berarti kata-katanya probably, lihat kalimat sebelumnya, probably the average that is the most commonly used is the industrial average. Gitu. Berarti jawabannya apa? The industrial. The industrial average is often used by an probably the average gitu ya. Mungkin rata-rata yang paling sering digunakan adalah rata-rata industri. It is often used by an investor interested in checking the state of the stock market before making an investment in industrial stock. Jadi mungkin rata-rata yang nilai rata-rata tadi kan dia lagi bahas Jones average ya, atau Jones average. Jadi kita kalau mau bisnis di Amerika pakai rata-rata ini, Dow Jones average. Para pengusaha itu mereka biasanya menggunakan industrial average. Apa itu industrial average? Jadi ini adalah industrial average. Gitu ya. Probably the average that is most commonly used, mungkin gitu ya. Rata-rata yang paling sering digunakan adalah industrial average, rata-rata industri. Sering digunakan oleh seorang investor yang tertarik gitu ya. Interested in checking the state of the stock market. Jadi rata-rata ini sering digunakan oleh seorang investor yang tertarik dalam mengetahui keadaan the state of the stock market. Jadi mengecek keadaan dari pasar saham before making an investment gitu, in industrial stock, sebelum mereka berinvestasi dalam sebuah pasar dalam industri saham. Gitu. Ada yang mau menambahkan? Cukup? Halo? Cukup, Tidak, Pak. Sekarang berarti lanjut ke halaman 45 ya. Oke, sekarang halaman 5. Ini tadi kan skill kelima. Nah, halaman 5 ini kita mulai dari review kemarin itu sudah. Jadi tadi udah selesai skill kelima cuma sebentar. Sekarang kita review skill 3 sampai 5. Kira-kira nomor 1 nih, nomor 1 according to the passage. Kalau ada according to ini, soalnya skill keberapa kemarin tuh tentang apa aja? Stated detail or unstated detail? Ini tuh skill 3, bahas tentang stated details question ya. Biasanya nanyain langsung berdasarkan bacaan gitu ya. Nah, kalau yang not indicate that Washington did not do, kalau yang nggak dikerjakan biasanya unstated ya. Biasanya skill 4. Not mention. Nah, di sini ada not mention. Biasanya adalah skill kemarin tuh yang keempat tentang unstated details. Terus it. Nah, kalau yang pronoun itu bahas tentang skill kelima, pronoun reference. Oke. Nah, sekarang nomor 1, according to the passage, the National University of the United States, berdasarkan bacaan tersebut, maka Universitas Nasional di Amerika ini A, has been around for a while, ada hanya beberapa saat. Yang B, does not exist, tidak ada. Yang C, is a very recent idea, jadi sebuah ide yang baru-baru saja, yang sangat baru-baru aja ada gitu. Yang D, is an idea that developed during the present century. Jadi sebuah ide yang berkembang, yang telah dikembangkan selama abad sekarang.
Oke, berarti jawabannya apa? Kita aja lihat cek di sini. The United States does not have a national university, but the idea has been around for quite some time. Jadi lihat di sampai detik ini, jadi Amerika tuh tidak punya national university, tidak punya kampus yang negeri kayak Ciamis gitu, punya kampus negeri. But the idea, tapi ide untuk mengadakan kampus negeri tersebut sebenarnya itu around ada gitu for quite some time, selama beberapa saat ada. George Washington first recommended the idea to Congress. George Washington ini pertama kali merekomendasikan ide tersebut kepada Kongres. He even selected an actual site in Washington. Dia bahkan memilih gitu sebuah tempat yang sebenarnya di Washington DC. Kemudian and left an endowment for the proposed national university in his will. Bahkan dia menyisihkan resource endowment, dia mengeluarkan dana untuk pembangunan atau untuk pengajuan nasional universitas negeri atas keinginannya gitu. During the century following the revolution, selama abad-abad setelah revolusi, mengikuti revolusi, the idea of a national university continued to receive the support of various United President. Ide dari national university ini berlanjut mendapatkan dukungan support of various United States President dari beberapa Presiden Amerika and philanthropist Andrew Carnegie pursued the cause at the beginning of the present century. Filantropi Andrew Carnegie melanjutkan sebabnya di awal abad permulaan. Although the original idea has not yet been acted upon, it continues to be proposed in bills before Congress. Walaupun ide originalnya belum dilaksanakan, nih ada kata-kata has not yet been acted upon. It continues to be proposed in bills before Congress. Gitu. Walaupun ide originalnya belum dilaksanakan, ini lanjut diajukan dalam in bills gitu, diajukan anggarannya sebelum ke Kongres. Tapi nggak disebutin nih. Kalau gitu si United States does not have a national university. Nggak punya, sampai sekarang nggak ada. Katanya waktu itu, ya sekarang banyak kampus di Amerika. Jadi jawabannya ya D. apa? Nomor 1 jawabannya yang B, Bravo. Jadi nggak ada. Universitas negerinya nggak ada gitu. Cuma ide aja. Cuma ide aja. Masih dalam bentuk ide aja gitu. Ya, look at the word in the passage. Click on the word or place it. He, mana he? Nah, ini he. He-nya mana? Kemana coba he-nya? He di sini, dia bahkan memilih sebuah tempat tertentu, actual site gitu ya, atau tempat sebenarnya. Jadi dia bahkan memilih tempat di Amerika, di Washington DC gitu. Dan and left the endowment for the purpose national university. Bahkan dia mengeluarkan anggaran, mengeluarkan dana untuk pembangunan nasional universitas negeri itu yang diajukan atas keinginannya. Berarti ini kembali ke sebelumnya. Sebelum kata he di sini ada siapa? George Washington. Ya. Ini adalah George Washington. Ini terlalu cepat apa terlalu lambat? Atau pas? The passage indicates that the George Washington did not do which of the following. Berarti yang tidak dia kerjakan apa?
yang tidak dikerjakan oleh George Washington. Banyak tuh yang dikerjakan George Washington. Apa aja tadi? Pertama dia, Kongres. ini ada kata yang pertama, first, he recommended the idea to the Congress. Dia merekomendasikan ide ke Kongres. Mana ada kata rekomendasi, suggestion the concept for the national to Congress. Gitu ya. Itu benar. Terus yang mana lagi? Yang B, he choose a location for the national university. Benar nih lokasinya, malah he even selected. Nah, ada kata selected. Selected ini nama lain apa? Selected sinonimnya apa? Choose. Sama dengan choose. Kalau kata keduanya selected, nah ini pakai kata chose. Gitu ya. Kalau verb ke-1, ini verb ke-1. Terus ini verb kedua. Ya. Kalau gitu jawaban yang B itu dikerjakan. He left money. Benar. Nah, mana bisa lihat di sini. Adalah money sama saja. Indonesian Endowment Fund. LPDP bahasa Inggrisnya lembaga mengadakan Indonesian Education Endowment Fund. Nanti kalau udah diterima di kampus negeri ya, adik-adik semua nanti bisa daftar LPDP. Dan kalau bisa usahakan dapat LPDP, itu bagus banget beasiswanya. Syaratnya IPK-nya harus minimal 3. Terus nanti harus aktif di organisasi apa gitu di kampus. Misalnya di himpunan mahasiswa atau di mana. Minimal itu himpunan mahasiswa tuh minimal banget deh. Biar banyak teman nanti. Terus lagi ini berarti yang nggak dikerjain sama si George Washington adalah yang dodol. Ya, dia tuh si George Washington berhasil merekomendasikan idenya ke Kongres, bahkan milih tempat buat lokasi, ngeluarin anggaran juga. Dianya nggak berhasil gitu. He succeeded in establishing a national university. Ini artinya dia bersukses dalam membangun universitas negeri. Pada kenyataannya enggak ya. Jawabannya yang mana ini? Jawabannya Dede. Itu. Nomor 4 sekarang. Which of the following? Sekarang yang nomor 4 ya. Yang manakah yang berikut ini yang tidak disebutkan dalam bacaan tentang Andrew Carnegie? Nah, Andrew Carnegie itu yang mana? Disi filantropis tadi. Filantropis Andrew Carnegie. Gitu ya. He was interested in doing charity and pekerjaan sosial gitu. Charity and good deeds, dan beramal baik terhadap orang masyarakat, for the public. Nah, jadi pursue the cause at the beginning of the present century, although the original idea has not been revealed, it continues to be proposed. Andrew Carnegie itu, he was a member of the Congress. Benar nggak? Member dari Congress. Yang mudah dulu, he was interested in the idea of the National University. Dia tertarik dengan ide National University. Tertarik nggak? Tertarik, buktinya dia melanjutkan the cause at the beginning of the present century. Jadi ini kan katanya tadi ide dari, nah ini the idea of National University continue to receive the support of various institutions. Nah, filantropis itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kok nggak ada yang nanya? Sering dengar kata filantropis. Filantropis. The person who seek to promote filantropis ini ada nih kata benar. Jadi dermawan gitu ya, orang yang murah hati. Jadi seorang a person who seeks to promote to the welfare of others. Jadi seorang yang mempromosikan kesejahteraan orang lain, especially by generous donation, memberikan donasi uang gitu to good cause, untuk hal-hal yang baik. Atau kata lain, filantropis ini dermawan gitu ya. Jadi Andrew Carnegie ini, filantropis Andrew Carnegie, seorang Andrew Carnegie yang dermawan gitu ya. Pursue the cause at the beginning of the present century. Dia melanjutkan
sebab atau usaha tadi pendirian Universitas Negeri tadi at the beginning of the present century, di permulaan abad saat itu, gitu, abad tersebut, abad yang sedang berjalan. Kalau gitu benar nih, Mr. Andrew Carnegie ini dia seorang filantropis, berarti dia he is interested in doing charity work and good deeds for the public. Ini sebenarnya adalah penjelasan dari kata filantropis. Nah, saya tadi bisa jawab ini sebenarnya curang. Kenapa curang? Lihat Google Translate ya. Ya, nggak apa-apa. Ini kita nambah kosakata baru nih. Apa itu filantropis? Jadi, a person who is interested in doing charity work. Dengan kata lain, and good deeds for the public. Ini seorang dermawan. Nah, yang tidak disebutkan ini disebutkan. Yang B, he was a member of the Congress. Apakah dia anggota di Kongresnya? He was interested in the idea of the National University. Tertarik dong, namanya juga dermawan. Terus he was active in the early 20th century. Dia aktif terlibat di awal abad ke-20. Di sini disebutkan nggak awal abad ke-20-nya? Tidak. Nah, coba kita lihat. Life endowment, gitu ya. During the century following the revolution, the idea, revolusinya ini disebutin ya. Jawabannya antara B sama D. Nah, yang B ini apakah dia member dari Kongresnya? Disebutin nggak? Ini kan sedang membahas menyatakan not mentioned in the passage, tidak disebutkan dalam bacaan. Nah, yang B ini he was a member of the Congress. Andrew Carnegie di sini tidak disebutkan. Mana tadi? Jadi seorang dermawan Andrew Carnegie melanjutkan usaha di permulaan abad tersebut. Berarti di permulaan in the early nih, kita garis bawahi kata early ya di sini. Itu sinonimnya sama aja dengan beginning. Gitu. Oke. Berarti sebenarnya yang D ini disebutkan jawabannya. Ini mention gitu. Yang A mention, yang C mention. Kenapa ini mention? Karena early sama beginning sama. Berarti aktif di awal abad ke-20. Sama aja dengan pursue. Nah, di sini di paragraf ini tidak disebutkan bahwa seorang Andrew Carnegie yang dermawan ini dia member dari kongresnya atau bukan. Jadi yang B. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Tuh. Boleh disanggah kalau ada yang nggak setuju. Nah, mungkin ada yang punya pronoun it, jadi kata ganti di garis ke-7. Nah, ada kata it di sini. Berarti apa? It ini? The original idea. Karena yang paling dekat di sini original idea. Original idea. Saya ada kata original idea. Original idea. Jadi jawabannya yang C. Oke. Lanjut ya. Sekarang halaman ke-6. Masih tentang review yang skill ke 3 sampai 5. Nomor 1 langsung ke nomor 6 coba. Yuk.
Which of the following is not true about the Labreatarpids? Nah, yang tidak benar, not true artinya tidak benar. Tentang Labreatarpids. Apa ini Labreatarpids? Labreatarpids ya, yang terletak di Hancock Park, Taman Hancock in the Los Angeles area, di area Los Angeles, have proven to be an extremely fertile source of ice age fossils. Jadi ini adalah sebuah terbukti sebagai sebuah sumber yang sangat subur, sumber yang sangat subur. Apparently apa? Saya lupa. Ada yang apa? Sering banget nih kata apparently. Tampaknya. Sering lupa. Padahal sering banget. Jadi saya berharap walaupun mungkin ini terkesan gimana ya cara belajar ini, tapi setidaknya kita nambah kosakata lah ya. Jadi kalau ingin membiasakan dapat kosakata tiap hari, adik-adik itu harus sering baca sesuatu yang disukai gitu, yang diminati apa aja. Misalnya kisah-kisah hewan gitu, atau di sini sih kalau tentang UTBK ya soal-soal tentang Indonesia lah. Biasanya Jakarta Post gitu, atau soal-soal tahun sebelumnya itu bagus sih sebenarnya. Nah ini tentang si Labreatarpids ini. Jadi caranya dibaca terus dikerjain soalnya, dibaca terus, nanti dapat aja kosakata. Jadi kosakata itu jangan dihafalin satu-satu. Lihat kamus semuanya dihafalin gitu, nggak gitu. Tapi cara dapetin kosakata tuh tiap hari mesti baca. Ada kosakata yang belum paham, tulis artinya gitu. Baca lagi. Nah, bacaannya ini buat readingnya ini dibacanya sampai berkali-kali, sampai kalau bisa 10 kali gitu. Sama kayak cara ngerjainnya sama kayak saya gini. Kerjain tulis. Itu cuma buat dapat kosakata aja. Nah, di sini dibilang langsung soalnya aja dulu. Jadi they contain fossils that are quite old. Jadi mengandung fosil yang cukup tua gitu ya. Benar nggak? Benar. Kenapa? Karena Ice Age fosil loh. Ice Age kan cukup tua. Ya nggak? They are found in Hancock Park. Benar nih, mana Hancock Park. Terus they have existed since the Ice Age. Benar nggak? Iyalah, kan di sini Ice Age fosil namanya juga. Ada dong ya. They are located under the swimming pool. Nah, ini aneh banget. Jadi si Labreatarpids ini sebuah wilayah katanya terletak di bawah kolam renang. Nggak ada ini. Nggak disebutin kolam renang di sini. Masa kolam renang? Mana kolam renangnya? Jadi jawabannya yang apa? Yang not true. D. Dodol. Ya. Terus ada kata pronoun. Pronounnya di sini yang mana? They. Ya. They. Ya. Di baris ketiga, 1, 2, 3. Mana they? Animal. When animals came there to drink, they got caught. Itu sekali animals. Gitu ya. Cara jawabnya gimana? Ketika hewan-hewan tersebut datang untuk minum, gitu ya, maka mereka tertangkap in the sekitar, gitu ya. Di stick itu apa tadi? Lengket, gitu ya. Tar and Paris. Tar and Paris itu apa? Tar. Ini nambah lagi kosakata kita ya. Tar. Aspal gitu ya. Dia sejenis aspal. And Paris. Dan binasa. Jadi maksudnya jadi ini kan ada hewan-hewan ceritanya tuh. Kalau ada hewan yang datang ke tempat tadi, ke Labreatarpids tadi, terus mereka minum,
di sana. Apa yang terjadi? They got caught in mereka akan terperangkap pada aspal yang lengket, lalu kemudian mereka akan mati gitu, karena ya perish. Jadi sekitar nih aspal yang lengket, terus kemudian nggak bisa pergi kemana-mana kan, terperangkap di situ kan, akhirnya ya mati, binasa hewan-hewan tersebut gitu. Makanya di situ si Labratarvis ini adalah sebuah lokasi yang memiliki fosil yang cukup banyak gitu, karena ada wilayah-wilayah yang bisa ada sekitarnya, ada aspal yang lengket yang bisa menjadi perangkap bagi hewan-hewan yang ke sana gitu kayaknya. Oke, nah di sini kita coba nomor 8, mana nih yang mana yang menunjukkan hewan yang disebutkan dalam bacaan tadi yang mati di Labreatarpit. Kira-kira yang mana nih yang terperangkap, gambarnya yang mana? Yang nomor C itu dikumpulin, yang nomor A kayaknya nggak kenapa-napa, tiba-tiba lagi makan terus mati, ada yang mati. Yang nomor D ini dia dimakan sama hewan-hewan karnivora yang lain, ada harimau kayaknya, ada gajah diburu harimau. Yang B ini dia kayaknya nggak bisa gerak ya, nggak bisa gerak kan? Iya. Ini persis seperti yang diilustrasikan di bacaan, jadi terperangkap dalam sekitar gitu ya. Apa sekitar tadi? Aspal yang lengket, sticky itu ada istilah sticky note, tahu nggak sticky note? Biar ingat nih sticky note nambah kosakata ya. Sticky notes ini catatan yang ditempel ada lemnya tuh. Ada nggak yang punya sticky note di rumahnya masing-masing? Jadi kayak kertas ditempel di meja belajar, apa di mana di kursi, di buku, tempel, ditulisin, itu namanya sticky note. Jadi sticky itu kayak pertekat gitu ya. Misalnya aspal yang lengket, Feris binasa. Oke, berikutnya sekarang saya lihat kata it di paragraf 1. Mana kata it? Ada yang nemu nggak? Halo. But it. Nah, ini dia it gitu ya. Jadi the term not only trap the animals. Jadi si aspalnya tidak hanya trap ini artinya menjebak. Tidak hanya menjebak dari hewan, tidak hanya menjebak hewan tersebut yang leading to their death, yang menyebabkan kematian mereka gitu. Tapi it also serves as a remarkably effective preservant, allowing near perfect skeletons to remain hidden. Nah, berarti it ini kembali ke tar. Nilai kandungan yang ada di tarpit, di Labreatarpit. Tarpit ini kayak terpal gitu. Istilahnya ya bisa kita katakan sebuah area ya sejenis dibilang terpal ya areanya gitu. Kapan? During the Ice Age, selama periode mana tadi? Nah, di sini kita lihat during the Ice Age, selama masa es, zaman es, thousand and thousand of years ago, ribuan dan ribuan tahun yang lalu, yaitu early in the 20th century, artinya awal abad ke-20. Yang D ini within the past decade, selama beberapa dekade terakhir gitu. Jawabannya apa? D. Nah, di sini ada paragraf kedua, in 1906. Oke, 1906 ini artinya sama aja dengan early of 20th century gitu. Permulaan abad 20 berarti 1900 sampai 19 berapa? Sebelum 1950. Ini hanya early of 20th century. Kalau 1950-nya ini adalah in the middle, tengah-tengah ya.
in the middle of 20th century. Kalau di 20 intinya 20th century. Di akhir abad ke-20. Jadi di sini dia tahun 1906 alias di awal abad ke-20. Gitu ya. Ini tuh pertanyaan tentang apa? Skill berapa ini? Skill 3 tentang stated detail, skill 4 unstated detail, skill 5 pronoun. Ini skill 3. Artinya disebutin gitu. Kebanyakan nanti soal UTBK nih, saya yakin banyak banget nanti soal tentang skill 3 di soal-soal jawab. Jadi nanyain apa yang ada di bacaan gitu. When did the archaeologists become aware of the possible value of the contents? Kapan katanya arkeologinya ini para ahli arkeologi menjadi aware, menjadi peduli dengan possible value, dengan nilai-nilai yang mungkin yang bisa diraih, yang dapat diperoleh dari kandungan yang ada di tarbit. Ada nilai, ada harta yang paling ada harta yang berharga ada enggak di tarbit ini gitu. Di tahun 1906 remain the huge prehistoric bear discovered in the Tarbit era. Tahun 1906 menyisakan a huge prehistoric bear. Apa? Prehistoric bear. Prehistoric bear. Jadi historic bear. Ini artinya beruang bersejarah. Jadi kayaknya ada ditemukan kayak beruang gitu yang bersejarah, ditemukan di Tarbit Alert yang mengingatkan para ahli arkeologis tentang the potential treasure lying within the tar. Nah, dengan adanya treasure ini artinya apa? Harta karun ya. Jadi treasure ini potensi nilai yang berharga, potensi harta karun yang terletak di aspal tadi. Ini benar sekali. Potensial treasure sama katanya dengan possible value of the contents of the targets lying within the tar. Ini sama aja. Ya. Cuman apa? Ingat kalau skill 3 itu kemarin dia hanya menggunakan apa? Restatement. Cuman dinyatakan ulang dengan kata-kata lain, dengan sinonim atau dengan kata-kata yang sejenis. Gitu. Potensial treasure lying within the tar. Jadi di tahun 1906 para arkeologi ini menjadi peduli gitu dengan adanya potensial, dengan adanya kemungkinan ada harta yang berharga yang mungkin berpotensi yang ada di tarnya di aspal tadi. Persis seperti yang ditanyakan di sini, possible value sama dengan potential treasure berikutnya of the tarbit, yaitu di awal abad ke-20. Tegesna kira teh early 20th century teh kapan? Apa? Ini yang nomor C, early in the 20th century ini tegesna ditegaskan loh. Ditegaskan di jawaban 1906. Nah, ya, ini nih. Ditegaskan sekali di bacaannya 1906. Itu jawabannya yang Charlie. Ya. Paham sampai sini? Ya. Paham. Nomor 11 sekarang which of the following is not mentioned as an example of a skeleton found in the Tarbit. Jadi manakah dari pernyataan berikut ini yang tidak disebutkan sebagai contoh dari skeleton yang ditemukan di Tarbit? Ini mah gampang banget jawabannya. Jadi ini. Since the thousands of well-preserved skeletons have been uncovered, including the skeletons of camels, horses, wolves, tigers, sloths, dinosaurs. So berarti mana yang nggak ada di situ? Horse ada? C. Hah? B. Snake Yang ada B. nggak? Yang snake ada nggak snake? Tidak. Nggak ada ya. Snake nggak ada, berarti jawabannya yang Snake. snake.
Ini pada kemana orang-orang? Ada semua nggak? Ada, Pak. Siapa aja yang hadir? Oh, banyak nih, 7 orang. Mau ditanya satu-satu nggak? Halo? Tanya satu-satu nggak? Waktunya sebentar ya. Paling ditanya satu-satu nanti pas malam aja deh. Sekarang saya lanjut aja. Biar materinya selesai. Sekarang halaman ke 7. Ini masih tentang skill yang 3-5. Nah, tentang apa nih? Oke, lumayan seru ya. Nah, sekarang mulai nomor ke-12. Which of the following is not discussed? Ini skill berapa? Ayo. Skill 4. Skill 4. Skill 4 ini apa tentang apa? Not mentioned. Not Unstated details. Artinya menanyakan sesuatu yang tidak ada di bacaan. Nyari yang salah gitu ya biasanya. Yang tidak didiskusikan. Jadi tentang apa? Yang nomor soal presiden ketiga ini tentang Camp David. Apa itu Camp David? Ini bagus banget. Ini tentang American history juga. Sejarahnya Amerika. When the president of the United States want to get away from the hectic pace in Washington DC, Camp David is the place to go. Jadi sampai titik di situ. Apa itu Camp David? Jadi ketika Presiden Amerika Serikat gitu ya, siapapun dia yang sedang menjabat, wants to get away from the hectic pace, ingin get away, ingin lari dari masalah, bukan lari dari masalah, ingin beristirahat, ingin jauh dari hektik ini, namanya dari busy. Sinonim dari kata busy adalah sibuk. Pace ini artinya kegiatan aktivitas yang sibuk gitu ya. In Washington DC, di Gedung Putih di Washington, maka Camp David is the place to go. Camp David adalah tempat untuk cocok untuk pergi, untuk menjadi destinasi gitu ya. Gitu ceritanya. Nah, berarti si Camp David ini is in a wooded mountain area about 70 miles from Washington DC, is where the president goes to find solitude. Jadi solitude itu saya lupa tadi apa solitude. Solitude, nama lagi kosakata kita ya. Sendirian, pengen menyendiri gitu kayak Paul ya. Wants to be, ingin sendiri gitu. Nah, jadi Camp David adalah Camp David in a wooded mountain area di wilayah pegunungan yang banyak dengan wood itu kayu gitu ya. Woody woodpecker, pohon kayu. About 70 miles from Washington, kira-kira 70 mil dari Washington DC. Is where the president goes to find a solitude. Adalah tempat di mana presiden Amerika ini ingin menyendiri gitu. Ini lokasinya ada disebutin di mana where is a wooded mountain area about 70 miles from Washington. Ini lokasinya gitu. Terus fasilitasnya ada nggak? It consists of living space for the president. Nah, ada nih, ada living space, katanya fasilitasnya tuh buat presidennya, for the first family, keluarga pertamanya, and the president staff, buat staff presidennya, as well as sporting and recreational facilities. Ada juga buat olahraga, buat rekreasi, gitu ya, fasilitas rekreasi sama fasilitas olahraga ada, di fasilitasnya disebutin. Terus kegunaannya ada juga tadi. Kegunaannya buat apa? Tadi dong. Where the president goes to find solitude. Jadi ini buat tempat istirahat lah bisa dibilang gitu. Pengen jadi tempat berliburnya sang presiden. Jadi kalau mau atau kalau pengen sendiri gitu juga bisa. Kalau gitu yang tidak disebutkan pasti biayanya. Ya, betul? betul. Biayanya nggak disebutin di bacaan. Oke, berikutnya. Look at the word it in paragraph 1. Mana kata it? It. It ini kembali ke apa?
Paragraf 1. It, nih ada it. It cons. Ini Camp terdiri. David. Betul sekali, Camp David. Coba aja masukin Camp David terdiri dari fasilitas yang ada di Camp David gitu. Camp David facility bisa. Nggak pakai facility juga sebenarnya bisa. Ya, Camp David aja nggak apa-apa. Camp David consists of living space for the president gitu ya, for the first family and the potential staff and the presidential staff as well as sporting and recreation facilities. Jadi Camp David ini terdiri dari tempat tinggal untuk sang presiden, keluarganya, terus staf khusus presiden, sama juga dengan demikian halnya dengan tempat fasilitas olahraga dan rekreasi. Oke. Yang nomor 14. Yang nomor 14 apa jawabannya? According to the passage, who found Camp David? Siap. Berdasarkan bacaan, nah siap. Kalau according to the passage, berarti ini skill berapa? Skill? 3. Menyatakan stated, gitu ya, dinyatakan di sini bacaannya stated. Artinya tentang stated. Details. According to the passage, who founded the Camp David? Siapa yang menemukan Camp David? Nah, ini di paragraf kedua. Camp David was established by President Franklin Delano Roosevelt. F.D. Roosevelt. Jadi jawabannya yang Charlie. Ya, betul. Jawabannya yang C. Oke. Ditemuin sama omnya, Om Roosevelt. Nomor 15. Mana yang di baris ke-10? Mana baris ke-10 ini? Awal paragraf ketiga. Gitu. He called it Shangri-La. When Roosevelt first established the retreat, berarti siapa? B. Bravo, betul. Gampang ya. Which of the following is not? Nah, is not berarti skill berapa? 4. Skill 4. Tuh. Jadi kalau kita lagi review, kita mesti ingat ini skill berapa, biar ingat, kita biar nempel gitu, kita punya skill ini. Which of the following is not true about President Eisenhower? Mana Presiden Eisenhower ini nih, yang nggak benar tentang Eisenhower. Jadi ketika Roosevelt pertama kali mendirikan dari retreat tadi yang dinamakan Shangri-La, kemudian berevo dan seterusnya. Kemudian Presiden Eisenhower renamed the location Camp David after his grandson David Eisenhower. Nah, mudah ini. Kalau gitu dia punya cucu namanya David. Kan di sini dibilang mana tadi si Eisenhower. Kata-katanya mulai dari Eisenhower gitu ya. Kembali menamai, merename gitu ya, mengubah nama lokasi dari Camp David menjadi atau dengan name after. Ini ada rename after, ini ada kombinasi dari kosakata kata benda dengan preposisinya. Rename after artinya mengubah nama dengan gitu ya, atau menamai dengan nama cucunya yaitu David Eisenhower. Waktu dia punya cucu namanya David awalnya benar. Terus berikutnya nih, dia katanya he attended the conference with Nikita Khrushchev. Dia mengikuti siapa maksudnya dia nih? Eisenhower ya. Jadi Eisenhower ini katanya dia mengikuti konferensi bersama Nikita Khrushchev. Di mana ngikutnya? Ikutnya di mana? Kita cari aja kata si Nikita Khrushchev, mana Nikita Khrushchev? Nah, ini dia. Nikita Khrushchev ini. Jadi nanti kalau di komputer pas UTBK tinggal Ctrl F aja ya.
Ctrl F kayak gini misalnya. Kalau mau nyari kata Nikita, Ctrl F, ditulis saja Nikita. Nah, gitu. Nikita Khrushchev itu kan langsung ketemu. Ya, jadi siapa dari pertanyaannya? Jadi mana Nikita Khrushchev? Disebutin di sini Presiden Eisenhower di sini. Presiden Eisenhower ya. Itu meet there, bertemu di sana with Soviet Premier Nikita Khrushchev. Berarti ini benar. Maksudnya disebutin di bacaannya gitu ya. Camp David has been used for a number of significant meetings. Jadi Camp David ini telah digunakan untuk sejumlah pertemuan yang signifikan, gitu ya. Tahun 1943 selama World War II, selama Perang Dunia Kedua, Presiden Roosevelt met there with Great Britain's Prime Minister Winston Churchill. Di sana tuh katanya Presiden Roosevelt bertemu dengan Perdana Menteri Besar Inggris, yaitu Winston Churchill. In 1959, pada tahun 1959, at the height of the Cold War, di puncak Perang Dingin, ya, Presiden Eisenhower juga bertemu di sana, di mana? Di Camp David dengan Soviet Premier Nikita Khrushchev, juga bertemu dengan Premier Perdana Menteri Perempuan Nikita Khrushchev. Benar ya? Di sini yang B juga disebutin, he attended the conference with Nikita Khrushchev, di mana? Di Camp David. Terus he named the presidential retreat Shangri-La. Oke, berarti dia menamakan presidential retreat-nya sebagai Shangri-La. Benar nggak? Salah dong. Yang menamakan Shangri-La-nya siapa tadi? Yang menamakannya adalah siapa? Halo? Anybody home? Ini nih, Roosevelt. Roosevelt first established the retreat. Retreat itu maksudnya kembali ke Camp David tadi. He called it Shangri-La. Nah, sementara yang menamakan di President Retreat Shangri-La ini bukan si Eisenhower. Berarti ini salah. Yang D, he visited Camp David. Dia mengunjungi Camp David, benar gitu. Karena buktinya di sini paragraf terakhir nih, Camp David telah banyak digunakan dalam sejumlah pertemuan yang signifikan, termasuk pertemuan yang dihadiri oleh si Presiden Eisenhower bertemu dengan Nikita Khrushchev. Kalau gitu jawabannya ini benar. Kalau gitu yang nomor 16 jawabannya apa? Yang not true. Kita mencari jawaban yang salah. Yang benar A, B, sama D. Yang salah jawabannya C. Kalau gitu jawaban yang kita pilih adalah jawaban yang C. C. Karena kita mencari jawaban yang salah. Gitu ya. Nah, Khrushchev was at Camp David in berapa? Khrushchev mana tadi? Khrushchev 1959. 1959 gitu ya. Di tahun 1959. Tahun 1959, Khrushchev, mana tadi? Yaitu ketika puncak Perang Dingin, Presiden Eisenhower bertemu dengan Nikita Khrushchev. Itu 1959. Ya. Oke. Gimana? Masih ada waktu? Lanjut nggak? Hah? Halo? Ada kelas lagi ya? Kok pada diam sih? Halo? Udah habis? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kalau gitu di PR-kan ya. Saya PR-kan nih. Nanti tolong dikumpulin hari Rabu malam ya. Ini halaman 7. Berarti PR-nya halaman 8, 9, 10 ya. Mulai dari skill 1 sampai 5 nih. Tadi kan review skill 3 sampai 5. Nah, yang PR ini review tentang skill 1 sampai 5. Mulai dari halaman 8, 9, dan 10.
Oke, terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Tetap semangat. Sebentar lagi kita mau, waktu kita tinggal beberapa hari lagi, gitu ya. Kalau bisa sih waktu belajarnya ditambah luar biasa. Kalau bisa istirahatnya cuman tidur, makan, sama sholat aja. Ya, nonton TV-nya dikurangi, hiburannya sekarang soal aja jadi hiburan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat mengikuti kelas, selamat melakukan persiapan untuk mengikuti kelas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.